Masalah pasar kan kita dibantu sama sosial media. Nggak usah ke sana. Kalau dulu pasar kita keliling-keliling, kalau sekarang kan lebih enak. Resepnya itu Mas, kita jaga kualitas. Jangankan kok bau, mendekati kotor, bibit mati Mas. Permodalan itu sebenarnya kita itu nekat Mas. Bersih ya sekitar 5 jutaan gitu. Kenalkan, nama saya Pak Muharyono dari Pokdakan UPR Lele Jayabongkol. Di sini saya mengawali budidaya ikan lele dari sektor pembenihan. Awalnya dulu kita tuh sistem pembesaran. Kita ambil jalur pembenihan karena saran keuangan lebih cepat di pembenihan. Awal itu kalau kita pembenihan tahun 2013-an Mas. Awalnya tuh tahun 2011 kita cuma jual cacing sutra itu untuk pakannya. Terus 2013 kita di pembenihan lele. Awalnya juga pembesaran cuma sedikit. Istilahnya tebar 2-3 ribu sampai 5 ribu itu aja. Habis gitu terus kita coba-coba untuk permodalan. Itu sebenarnya kita itu nekat Mas. Wah, sedikit kita belikan terpal, terus kita belikan pakan gitu. Awalnya dari jualan itu tadi kita simpan, kita belikan indukan. Kita itu pakai mutiara sama sangkuriang Mas. Mutiara sama sangkuriang? Iya. Ada 2 jenis berarti ya? Ada 2 jenis. Kalau sekarang tuh yang kebanyakan tuh yang dipakai itu kan mutiara Mas. Mengikuti arahan dari dinas. Itu mutiara, itu terbaik itu mutiara. Kalau pakai mutiara itu masa panennya juga lebih cepat. Terus istilah bobot itu juga istilahnya nggak membohongi Mas. Kalau di kolam kita panggil pengepul, Mas ini siap panen. Isi antara 12 sampai 10 ekor per kilonya. Itu kalau mutiara bener, tapi kalau lainnya itu kadang-kadang itu membohongi Mas. Kelihatan udah isi 10, ternyata kita bongkar masih 14 karena posturnya kan panjang seperti sangkuriang atau yang piton atau burma itu kan menang postur panjang, tapi dari bobot kan masih mutiara yang menang. Penyakitnya lele itu banyak Mas, makanya kan orang banyak bilang melihara lele rugi. Itu pasti kalau nggak ketemu ilmunya dulu. Penyakitnya ada Gyrodactylus kali yang katanya dinas-dinas yang ngetren Gyrodactylus, moncong putih, sirip merah, terus apanya kembung, ya, banyak Mas penyakit lele. Tapi kan sebelum kena penyakit kita tanggulangi dulu. Penanganannya dengan cara pengobatan herbal itu bawang putih sama kunyit. Nah, bawang putih, kunyit sama garam. Diapakan itu Pak? Kalau garam itu kan untuk pencegahan di air Mas ya. Tapi kalau kunyit itu kan biasanya dipakan sama bawang putih dipakan. Kita pakai herbalan. Pakai istilahnya kita pakai garam untuk pencegahan. Sebelum datangnya penyakit kita cegah dulu. Kalau pakai kimia itu resiko di pertumbuhan juga Mas. Kalau terlalu banyak kimia itu kan nantinya kan kita kasihan ke petani pembesaran. Itu resiko kan kadang-kadang itu ngefek di pertumbuhan Mas. Tapi kalau kita pakai garam itu insya Allah nggak ngefek gitu. Kita tuh pakan dari pabrikan Mas. Awal kita kan cacing sutra kita punya sendiri. Kalau dari pabrikan kita pakai dari produknya MS Matahari Sakti ya. Itu kalau pakan jumlah habis pakan itu tergantung dari kita jadi satu induk diperkirakan 50.000. Lah itu biasanya kalau untuk PF 500-nya itu biasanya hampir 2 sakan. Terus PF 800 1 sak. Itu biasanya nggak sampai PF 1000 Mas. Kita PF 800 kita sudah jual. Ukuran kecil udah kita jual. Biarpun nanti masih ukur 3, ukur 4 udah habis. Nggak sampai ukur 5-6 itu jarang Mas kita sampai 5-6. Jadi durasi berapa bulan atau berapa hari Pak untuk benih ini bisa sampai terjual itu? Dari telur Mas biasanya 1,5 bulan. Kita jual tuh 1,5 bulan udah ada ukur 45. Jadi kan kalau sortir pertama itu biasanya keluarnya nggak banyak Mas. Mungkin sortir pertama 7.000-an kalau kita Mas ya, soalnya kan kapasitas kolam kita kan belum banyak. Untuk harga bibit itu variasi Mas, tergantung ukur. Kita kalau ukur 3 itu kita jual 120 per 1.000 ekor. Nah ukur 4 140, itu ukur 5 160, ukur 6 180. Pembenihan itu kan mesin utamanya di induk Mas. Induknya kalau nggak produktif, otomatis kita juga nggak produktif juga. Soalnya kan induknya kan kadang-kadang sewaktu musim kemarau kita jaga tuh ke induk. Musim kemarau tuh jarang ngisi indukan. Kan makanya kita pakai protein tinggi. Kalau waktu musim kemarau. Nah untuk teman-teman kalau mau usaha di pembenihan kita jaga dulu induknya dulu. Baru ke bibitnya. Nanti kalau induknya bagus nanti munculnya bibit juga akan bagus. Soalnya kan nggak rentan kena penyakit. Kalau
Istilahnya kan kalau ibarat orang itu kan masa hamil, itu kalau terjaga, terawat ibunya, otomatis nanti yang akan lahir itu kan juga bagus bayinya itu. Pemeliharaan bibit atau larva dari awal, yang penting itu starternya, terutama di pakan, di cacing sutra. Tergantung kita masing-masing untuk pembudidaya. Kadang-kadang teman-teman itu pakai yang ada seminggu lepas cacingan, ada 2 minggu yang baru lepas juga ada. Tergantung kita masing-masing untuk menekan biaya operasional di cacing itu. Ya kan biasanya kan kalau lepas dari 1 minggu itu masa sortirnya akan lama, 2 minggu lebih. Tapi kalau dari cacing biasanya kebalikannya itu mas. Jadi untuk pembudidaya yang sistem pembenihan, jangankan kok bau, mendekati kotor, bibit mati mas, sebenarnya loh. Kita dilaporkan ke kelurahan waktu itu. Kita sama ibunya tuh, terus gimana ini? Ya wes kita penyalahan sedikit dipakai aja. Nanti bisa ditambah sebelah-sebelahnya kalau kita masih dapat rezeki lagi dari pembenihan ini. Akhirnya kok tercapai juga mas sekarang. Dan sekarang kita pakai ini, terus kok akhirnya kok sampai sana kebeli. Yang bawah juga kebeli, yang sampingnya juga kebeli. Alhamdulillah itu mas. Karena ya faktor itu tadi mas. Karena orang banyak mas ya, mungkin cenderung ke melihat usaha saya kok kelihatan agak maju, tamu-tamu saya juga banyak, juga ada banyak pakai mobil-mobil mewah itu kan keluar masuk itu. Saya tuh pernah sampai studi banding individu mas, saya pribadi sama teman-teman ke Jogja, ke Sleman, ke Bantul. Kita carimu untuk membesarkan usaha mas ke belut, terus sama lele juga, sama jangkrik juga. Makanya kita kalau mau usaha itu jangan ragu-ragu mas, pokoknya nekat. Seandainya kok itu modal mas, modalnya kalau dia enak ngomong tok. Tapi kan ngelakoni bolak-balik jatuh bangun. Saya sendiri jatuh bangun bolak-balik mas. Dari kerjasama, dari sewa lahan. Nah itu mulai lagi kan juga modal kan sebenarnya. Tapi kita pantang menyerah. Kita usaha terus, Makanya kalau teman-teman mau usaha, jangan ragu. Karena sekarang kalau masalah pasar kan kita dibantu sama sosial media. Nggak usah kalau dulu pasar kita keliling-keliling, kalau sekarang lebih enak. Kita masuk ke Facebook, ke TikTok kan bisa enak. Tapi kan kalau sekarang ini saya jarang mas pakai media sosial. Soalnya barangnya yang kurang. Kalau kita pakai media sosial, ready, monggo lah itu. Barangnya nggak ada. Untuk mencukupi petani kita aja kekurangan mas. Makanya kalau teman-teman mau budidaya, jangan ragu-ragu. Ini kalau di Tuban dan sekitarnya itu sebenarnya prospek mas. Dari luar daerah seperti Kediri, Mojokerto, Tulungagung itu masuknya Bojonegoro, Tuban, Lamongan mas. Nyerangnya tuh untuk lele dan ikan lain sebagainya itu, untuk lele, belut semua kan dari luar daerah banyakan. Kalau pemainnya sini itu kurang mas. Istilahnya kurangnya tuh kan kadang-kadang karena faktor usaha kita itu agak tergoncang, udah kapok. Banyak kan gitu mas. Jadi kan kadang-kadang usaha budidaya lele dan lainnya itu kadang-kadang udah kena berapa kali kapok. Nah kalau saya itu berulang-ulang kali mas, sering kali. Kadang itu gini mas, kita sendiri yang ceroboh. Kadang-kadang menyepelekan. Alas, gak apa-apa aman. Air untuk budidaya itu udah rusak, itu sebenarnya udah kelihatan. Tapi kebanyakan banyak yang menyepelekan mas. Nah itu akhirnya kan nanti mati. Kalau udah mati itu kan kadang menularnya cepet mas, kecerobohan itu mas kebanyakan. Kalau sakit itu kita karantina, kita pindah ke kolam yang agak menjauh dari pendederan. Kalau seandainya kita taruh di situ aja, kita tangani di situ aja, biasanya itu merambat mas. Biasanya itu menular ke sebelahnya. Dan jadi kan kalau ada satu kolam yang sakit itu segera kita karantina, kita ambil, kita kuras, kita pindah ke karantina ke yang agak menjauh dari pendederan ataupun pemijahan. Pasar itu sebenarnya gini mas, dulu kita sempat posting juga mas. Terus habis gitu kita udah mas kewalahan dari pasar itu.
Ya, target saya tuh kan dulunya kan kita bisa cetak sekian ribu per bulan. Kalau sekarang ini ya mungkin kan per bulannya kan 40.000, 50.000 Mas. Kalau pelanggan kita sudah punya sendiri Mas. Pelanggan kita sudah punya sendiri, bahkan kita kalau untuk mencukupi pelanggan aja kita kurang-kurang. Kalau sekarang ini Mas, kewalahan. Berapa Pak kira-kira omsetnya? Mungkin per bulannya bersih ya sekitar 5 jutaan gitu Mas. Yang pertama itu jaga kualitas Mas. Yang penting kalau kita budidaya di pembenihan, kita jaga kualitas bibit dari indukan dan bibit kita jaga. Kalau seandainya kita punya yang ada agak trouble, agak rewel, agak sakit, diusahakan jangan sampai dijual Mas. Nah itu nanti bisa merusak pasarnya sendiri Mas. Makanya untuk pemula jangan sampai jual keadaan sakit. Itu resepnya itu Mas. Kita jaga kualitas sama sortir terakhir Mas, jangan kita jual karena sortir terakhir itu ibarat kambing itu kalau anak 3 pasti ada yang kalah menyusui, akan stunting Mas, pertumbuhan lambat, jangan kita jual. Ikan mau sakit sama sortir terakhir jangan kita jual. Kalau kita jual nanti kita yang akan kena dampaknya dari istilah pemasaran. Akhirnya kan jangan beli bibit di sana, bibitnya gampang sakit dan nggak mau tumbuh. Untuk pemula makanya itu Mas, untuk pemula kita tekad. Kalau masalah gagal, saya banyak gagal dulu. Lebih sering gagal. Tapi kita coba, alhamdulillah sedikit-sedikit kita punya. Jangankan tempat tinggal, jangankan usaha, tempat tinggal aja udah nggak punya dulu Mas. Kita cuman ada di mertua Mas dulu. Kita ngikut mertua, karena alhamdulillah tempat tinggal punya, tempat usaha udah punya. Kita juga dari usaha budidaya lele dan cacing sutra. Kalau untuk pemula jangan gampang down, jangan gampang menyerah. Intinya gitu. Kita coba. Insya Allah kalau usaha itu kan nggak akan mengkhianati hasil Mas.